Oke, terima kasih. Luar biasa dari Lea ya, menjelaskan sangat luar biasa. Terima kasih, Lea. Nah, di sini ada kita bisa belajar dari 3 sisi sebenarnya, 3 pribadi. Tuhan, Musa, dan bangsa Israel. Nah, bagusnya ketika kita baca 5 kitab Taurat ya, khususnya Keluaran dan Bilangan, itu kita bagus untuk kita mempelajari memang sikap Tuhan, Musa, dan bangsa Israel. Karena memang ini 3 tokoh utama. Tuhan, Musa, dan bangsa Israel itu 3 tokoh utama. Kita akan bisa melihat bagaimana karakter Tuhan, karakter Musa, dan karakter bangsa Israel itu kita bandingkan. Itu sangat menarik sekali. Nah, pertama kita mau lihat dulu bangsa Israel, ya, sungut-sungut bangsa Israel. Sebenarnya sungut-sungut bangsa Israel ini menjadi topik utama kitab Keluaran sebenarnya. Jadi kitab Keluaran hampir selalu mengisahkan bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut, gitu ya. Nah, ini ayat 22, 3 hari lamanya mereka berjalan padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Lalu mereka bersungut-sungut. Nah, ini yang waktu 3 minggu yang lalu, pertemuan lalu saya katakan bahwa memang baru ketika mereka keluar dari Laut Berau, gitu ya, mereka bersorak-sorai, menyanyikan lagu nyanyian, pujian, syukur, gitu kan. Tapi ya sudah sampai di sana saja. Perikop selanjutnya mereka bersungut-sungut. Jadi terlalu mudah sekali bagi mereka untuk bersungut-sungut gitu. Padahal di perikop sebelumnya mereka menyanyikan lagu pujian. Nah, inilah bangsa Israel, gitu kan. Padahal kalau kita lihat apa yang mereka sedang alami saat itu mujizat yang luar biasa, gitu. Laut terbelah sampai membuat seperti tembok. Ada tiang awan, tiang api, mana dari surga, burung puyuh, itu kan mujizat yang luar biasa. Air pahit menjadi manis, gitu. Nggak ada yang bisa mengulangi mujizat itu untuk kedua kalinya, gitu mungkin kan, gitu kan. Mungkin dalam sejarah manusia itu hanya sekali saja itu terjadi. Semua hal itu terjadi dalam satu waktu yang singkat sekali. Tapi pertanyaannya, kenapa bangsa Israel terus bersungut-sungut? Nah, inilah mentalitas budak yang mereka miliki sebenarnya. Karena itu tadi yang saya sampaikan di awal ketika Mas Ginto menyampaikan sharingnya ya, bahwa mereka terbiasa dijatah, gitu. Budak kan begitu. Mereka terbiasa melakukan pekerjaan yang sama berulang kali dan mereka dijatah makanan dan minumannya untuk keluarganya. Jadi mereka nggak punya kebiasaan untuk menyimpan, memanage makanan yang mereka dapatkan. Enggak, karena mereka dijatah. Sudah, makanan sehari habis untuk sehari, gitu. Ngapain makanan sehari disimpan buat besok? Besok ada jatah lagi. Jadi nggak perlu repot-repot, gitu. Makan sehari ya habis sehari. Nah, itulah mentalitas yang mereka miliki. Dan mentalitas itu ternyata tidak lepas, itu masih ada di manusia modern seperti kita, yang notabene bukan budak, gitu kan. Gitu. Kita mengaku diri sebagai manusia bebas, tapi seringkali kita masih punya mentalitas yang sama, gitu kan. Gaji sebulan ya habis sebulan, gitu kira-kira. Padahal kan kita punya kemampuan untuk memanage. Nah, ini yang mereka tidak miliki sebenarnya. Next, kita lihat lagi. Nah ini ya. Nah, ini ketika mereka tidak ada makanan, gitu. Tidak ada roti, tidak ada makanan. Pertama tentang air, gitu kan. Yang kedua tentang makanan. Ketika nggak ada makanan, mereka bersungut-sungut. Dan ini ayat 16 ayat 3 ini begitu menyakitkan sekali. Sebenarnya lebih baik sekiranya kami sudah mati dibunuh Tuhan di Mesir. Nah, kalau kita lihat kalimatnya
di ayat 15 ayat 24 dan 16 ayat 2. Siapa yang orang Israel salahkan? Musa. Ya, orang Israel menyalahkan Musa. Maka di 16 ayat 3, di sini lebih jelas lagi bahwa orang Israel menyalahkan Musa. Lebih baik sekiranya kami sudah mati dibunuh Tuhan di Mesir. Jadi nggak apa, mending kita dibunuh Tuhan aja di Mesir lah. Daripada kamu membawa kami ke sini supaya kami semua mati kelaparan, daripada kamu yang bunuh kami di padang gurun. Mending kita dibunuh Tuhan di Mesir daripada kamu yang bunuh kami di padang gurun. Jadi ini jelas yang disalahkan oleh orang Israel itu Musa, bukan Tuhan. Coba perhatikan pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan. Yang orang Israel salahkan itu Musa. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana karakter Musa. Tapi sebelum ke sana, next dulu. Ada satu hal yang menarik. Gitu ya. Ternyata apa? Ini tuh baru selang sebulan dari mereka berangkat dari Mesir. Kita baca ketika mereka keluar dari Mesir, mereka bawa perbendaharaan yang luar biasa banyaknya. Ternak-ternak mereka bawa, bahkan emas perak mereka bawa. Itu perbekalan yang luar biasa banyaknya. Tapi ternyata hanya dalam waktu sebulan itu habis. Dan mereka mengeluh gitu loh. Mereka mengeluh ke Musa. Padahal perbekalan sebanyak itu mereka bisa keep itu lebih dari 1 bulan. Gitu. Jadi ini jelas sekali bahwa mereka itu mengeluh karena kesalahan sendiri. Ini lihat semakin kelihatan mentalitas budak mereka gitu. Dan mereka bukan mengeluh karena kesalahan orang lain, enggak. Mereka mengeluh karena kesalahan sendiri. Mereka mengeluh karena mereka gagal memanage perbekalan yang mereka miliki. Kenapa mereka gagal memanage itu? Ya karena dulu mereka hanya budak yang dijatah, nggak punya terbiasa untuk berpikir bagaimana memanage, bagaimana mengelola, mengatur. Gitu. Nah inilah mentalitas budak orang Israel yang mau saya garis bawahi di perikop malam hari ini. Itu. Bahwa mereka bersungut-sungut dan itu kebiasaan mereka, gitu ya, menuntut dan menuntut, gitu kan. Konsekuensi orang merdeka tuh bukan menuntut, tapi mereka bisa memperjuangkan hidupnya sendiri. Itu orang merdeka. Kalau budak kan nggak bisa memperjuangkan hidupnya sendiri. Hidupnya di tangan orang lain. Itu budak. Gitu. Nah, seringkali kita mengaku sebagai orang merdeka, tapi sebenarnya kita budak gitu. Ya kan? Mengaku bahwa, oh ya saya orang merdeka, saya bukan budak siapa-siapa gitu ya. Tapi sebenarnya mentalitas kita mentalitas budak yang merasa bahwa hidupku di tangan pekerjaanku gitu kan, hidupku di tangan bosku, hidupku di tangan si A, si B gitu. Padahal kan enggak, gitu ya. Hidup kita di tangan Tuhan dan di tangan kita sendiri gitu kan. Nah, inilah kita melihatnya di sini. Bahwa mereka mengeluh karena kesalahan sendiri. Dan mungkin itu pernah kita lakukan. Gitu. Kita mengeluh karena kesalahan sendiri. Gitu ya. Next. Nah, selain itu juga ada satu kebebalan yang luar biasa memang dari bangsa Israel. Gitu ya. Maka di 16 ayat 4 itu menarik. Ada satu kalimat menarik dari Tuhan. Tuhan mengatakan gini, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti, yaitu mana, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka aku coba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ini menarik, supaya mereka aku coba. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, maksud Tuhan mengatakan coba di sini apa? Nah, ini berkaitan dengan hari Sabat. Gitu ya. Jadi Tuhan sudah perintahkan bahwa pada hari ke-7 kamu nggak boleh bekerja. Itu kan Sabat. Pada hari ke-7 kamu nggak boleh bekerja. Pada hari ke-7 kamu nggak boleh keluar untuk memungut mana. Maka pada hari ke-6 kamu harus memungutnya 2 kali lipat. Supaya hari ke-6 kamu makan, hari ke-7 kamu makan. Tanpa perlu kamu keluar untuk mengambil mana. Ya kan, jadi hari Sabat itu bukan hari puasa. Tapi hari tidak boleh bekerja. Maka di hari Sabat, dan pekerjaan mereka apa kan gitu kan, mereka nggak bertani, nggak beternak gitu. Beternak mungkin ya, tapi ya bertani nggak, tapi untuk makan kan mereka
cuma sekedar ngambil mana, dan itu pekerjaan mereka saat itu di padang gurun. Bayangkan begitu mudahnya pekerjaan mereka, cuma ngambil mana aja gitu ya kan, nggak perlu buat laporan dan administrasi lainnya. Kira-kira ya kan, cuma ngambil mana aja pekerjaan mereka, enak sekali. Dan itu pun Tuhan cuma bilang hari ke-7 hari Sabat kamu jangan keluar untuk ngambil mana, selesai, that's it. Simple sekali, perintahnya itu sederhana sekali gitu ya. Ini belum masuk ke perintah yang gimana 10, belum ada 10 perintah Allah ini gitu. Perintahnya baru sederhana sekali ya kan, ini belum masuk 10 perintah Allah, perintahnya baru sederhana sekali. Hari Sabat kamu jangan keluar untuk mengambil mana. Itu sayangnya next ya kan, ayat 27 ada aja dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka dapatkan. Akhirnya kesel lah Tuhan. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukum? Ya, saya kira-kira ini sedang membimbing beberapa mahasiswa gitu ya, beberapa mahasiswa untuk magang, dan mereka magangnya full time gitu ya. Dengan magang itu mereka dapat nilai untuk setara sekitar 20 SKS ya, kita jadi full time gitu. Kalau magangnya full time, jadi bukan part time, bukan mereka pagi kerja siang kuliah gitu, enggak, full time pagi sampai sore magang di tempat kita. Ada satu sesi sebenarnya cukup sederhana, sesi ini itu hanya Zoom aja gitu kan. Sesi Zoom memang dibawakan oleh orang dari luar negeri ya, maka untuk menghormati mereka gitu, dan apalagi pematerinya itu sangat menghendaki bahwa peserta tuh on cam, buka kamera kayak gini gitu ya, kayak saya sama Leo, cuma saya sama Leo aja yang on cam malam hari ini gitu ya. Cuma sederhana aja gitu, cuma supaya mereka pematerinya minta mereka on kamera, buka video, dan mereka kan full time, nggak nyambi ngapain kan, enggak gitu. Harusnya itu hal yang mudah dong, sederhana gitu kan. Mereka on cam lah. Itu mereka lakukan secara full time kan, duduk aja, internet sudah disediakan, on cam, selesai. Kan sederhana sekali. Tapi itu wah, ngasih taunya tuh, nauzubillah lah, susah banget gitu ya. Mereka nggak tahu kenapa juga, susah banget untuk nurut. Gitu ya, pemateri sudah bilang, terus senior saya juga sudah bilang, sampai saya jabrin satu-satu itu. Bayangin mereka magang full time sampai saya jabrin untuk on cam gitu. Sebenarnya kan aneh sekali gitu. Sesuatu yang sederhana cuma kok kayak susah sekali dikerjakan, itu kan aneh sebenarnya. Susah sekali untuk diikuti gitu. Padahal itu sederhana sekali, dan ini kan gemes gitu ya. Jadi membuat orang tuh gemes gitu ya. Nah, itulah yang saya begitu saja saya udah gemes gitu melihatnya. Ini kok aneh banget sih, mahasiswanya udah full time di sini, dibayar pula gitu kan. Kita bayar mereka untuk belajar gitu ya. Harusnya mereka bayar kita karena mereka belajar, itu enggak, kita bayar mereka, harusnya mereka bayar kita untuk belajar, tapi ini enggak, kita bayar mereka untuk belajar gitu kan. Enak, kurang enak apa gitu kan. Untuk kontennya susah sekali gitu. Nah, gemes gitu kan. Ini sama kayak Tuhan kan begitu. Udah dikasih ini itu, air manis dikasih, roti dikasih, burung puyuh dikasih. Ini Tuhan tuh ngasih burger tiap hari, coba bayangin. Roti, daging, roti, burger. Roti, daging, roti, burger gitu ya. Tiap hari itu. Tapi untuk dikasih tahu setiap hari Sabat jangan keluar, itu susah sekali. Masih ada aja yang nggak nurut. Kan gemes. Gitu ya, gemes sekali. Nah, maka nanti kita akan lihat karakter Tuhan seperti apa sebenarnya dalam perikop malam hari ini. Tapi nanti, sebelum ke sana kita mau lihat dulu tentang karakter Musa. Next. Ada satu respon Musa yang menarik. Nah, kita dibaca ya. Sudah saya sampaikan juga, siapa yang bangsa Israel salahkan? Siapa yang bangsa Israel tuduh? Siapa yang bangsa Israel maki-maki? Bangsa Israel demo ke siapa? Ke Musa. Itu jelas tadi kita sudah baca, sudah saya highlight juga bahwa mereka tuh marah, protes ke Musa. Tapi respon Musa apa? Nah, Musa berseru kepada Tuhan.
Apa yang menarik dari sini? Kalau saya mungkin jadi Musa, mungkin yang saya akan lakukan apa? Saya akan kumpulkan semua pemimpin suku Israel. Saya akan diskusi. Oke, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Nah, saya akan berinisiatif, gitu, misalnya, untuk memberikan solusi. Oke, tenang. Oh, air di sini pahit. Kita pindah dulu ke sana. Kita cari air yang manis. Kalau mungkin saya jadi Musa, saya begitu. Tapi yang Musa lakukan luar biasa. Gitu. Refleksnya adalah Musa langsung datang ke Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, ini tidak dituliskan Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa, enggak. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, sampai akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, apa yang bisa kita pelajari ini? Beberapa minggu yang lalu juga pernah saya sampaikan ketika Musa berhadapan dengan Firaun. Bedanya Musa dengan Firaun apa? Firaun merasa diri di atas. Karena bagi masyarakat Mesir kuno, Firaun itu manusia setengah dewa. Keturunan dewa, jelmaan dewa, dan lain sebagainya macamnya. Bahkan dianggap dewa juga. Nah, bedanya Musa dengan Firaun adalah Firaun merasa di atas, Musa tuh tahu dirinya hanya di tengah. Nanti kalau kita baca 5 kitab Taurat secara keseluruhan, kita akan lihat posisi Musa itu hanya pengantara. Musa sadar persis bahwa dirinya itu hanya pengantara. Musa sadar itu persis. Sangat sadar itu. Dirinya hanya berada di tengah-tengah antara Tuhan dengan bangsa Israel. Itu persis Tuhan. Apa Musa menyadari itu dengan sangat. Dan posisi ini nggak enak. Kenapa? Kalau orang Israel mau protes sama Tuhan, segan. Protesnya ke siapa? Ke Musa. Dari bawah Musa kena. Nanti kita baca. Ketika Tuhan marah ke bangsa Israel, Tuhan seakan bukan langsung marah ke bangsa Israel. Tuhan tegur siapa? Tuhan tegur Musa. Dari atas kena. Jadi atas bawah kena. Ini nggak enak posisi pengantara ini. Maka nanti di satu waktu, Musa pernah melanggar kekudusan Tuhan. Nah, inilah yang menyebabkan Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena Musa melanggar posisi dia sebagai pengantara. Nah, nanti kita akan baca tuh kira-kira di kitab Bilangan. Ya, nah, itu hal yang menarik. Karena Musa melanggar kekudusan Tuhan. Musa melanggar posisinya yang hanya sebagai pengantara. Dan seakan Musa mengambil alih posisi Tuhan saat itu. Hanya satu kalimat saja. Musa mengambil alih posisi Tuhan. Satu kalimat. Dan Tuhan bilang, kamu sudah mencemarkan kekudusanmu. Kamu telah melanggar kekudusanku. Telah membuat Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan. Tapi nanti kita akan bahas ya. Nah, entah kapan. Mungkin beberapa tahun lagi. Mungkin 2 tahun lagi ya. Tahun depan. Ya, bertahan setia di Jazz ini ya sampai kitab Wahyu, semoga bisa tuntas. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa Musa sangat menyadari dirinya hanya perantara, hanya the messenger gitu ya, penyampai pesan, pengirim pesan, bukan penyampai pesan bahkan, cuma pengirim pesan, tukang pos gitu ya, yang menyampaikan pesan Tuhan, yang menerima pesan bangsa Israel. Musa cuma meneruskan informasi. Kalau bahasa elektroniknya itu proxy, hanya perantara. Nah, itu tentang Musa. Terus next kita akan belajar tentang Tuhan, ya, karakter Tuhan. Ini menarik juga nih. Nah, ya, lalu berfirman Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Ya, Jerome Biblical Commentary mengatakan bahwa ini Tuhan, gitu ya, Yod-Heh-Vav-He Adonai, menjanjikan kelegaan segera. Tuhan menjanjikan kelegaan dengan segera. Nah, inilah nanti yang akan terus Musa dan Tuhan itu akan terus menghadapi bangsa Israel.
gitu. Musa dan Tuhan itu akan terus menghadapi bangsa Israel. Keluh kesahnya, sungut-sungutnya, ngeyelnya, pengecutnya, gitu ya. Itu akan terus dihadapi oleh Musa dan Tuhan. Nah, maka dari 5 kitab Taurat ini kita akan mendapat simpulan satu karakter Tuhan yang akan selalu kita lihat. Yaitu apa next? Next. Bahwa Tuhan panjang sabar. Gitu ya. Kalau Tuhan nggak sabaran, Tuhan udah milih bangsa lain. Ada yang lebih pintar daripada bangsa Israel. Ada yang lebih jago dari bangsa Israel. Kenapa Tuhan nggak pilih orang Jawa aja? Lebih nerimo ya sudahlah. Aku rak popo gitu. Orang Jawa kan. Orang Israel banyak bersungut-sungut. Gitu kan. Ini orang Jawa aja. Aku rak popo gitu. Kalau orang Jawa. Ya, itu kalau Tuhan nggak panjang sabar, mungkin Tuhan sudah pilih bangsa yang lain, gitu. Bahkan menariknya, sekalipun kita sudah hidup dalam perjanjian baru, di mana Tuhan panggil semua bangsa untuk berkumpul untuk menjadi anaknya, gitu ya, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, gitu. Tapi tetap salah satu ciri-ciri akhir zaman, salah satu ciri-ciri kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adalah apa? Seluruh orang Yahudi percaya pada Yesus. Itu masih jadi salah satu ciri-ciri, gitu. Jadi sampai akhir zaman pun mereka masih dinanti-nantikan, masih ditunggu-tunggu. Gitu ya. Ini begitu panjang sabarnya Tuhan, gitu ya. Tapi tentu saya agak sedikit kurang suka ya, ketika ini agak out of topic sebentar ya, apa menyampaikan pesan dan isi hati. Saya sedikit kurang suka ketika ada orang gitu, mendukung penyerangan Israel terhadap Palestina dengan alasan bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Seakan tuh membenarkan sikap Israel menyerang Palestina. Ini saya nggak suka. Kenapa? Karena jelas orang yang berpendapat seperti itu tidak dapat memilah perkara yang terjadi antara Israel dan Palestina. Karena kalau kita dapat memilah dengan baik, kita akan sangat mengerti. Konflik Israel dan Palestina itu murni masalah geopolitik. Nggak ada hubungannya dengan Israel sebagai bangsa pilihan. Tuhan telah memilih Israel untuk menduduki Kanaan, nggak ada hubungannya. Bahkan rabi-rabi Yahudi, para ahli agama Yudaisme, ahli agama Yahudi pun tidak setuju Israel menyerang Palestina. Bahkan tidak setuju berdirinya negara Israel. Itu aja rabi-rabi Yahudi, para ahli-ahli agama Yahudi menyatakan demikian. Sebijak itu mereka menyatakan. Masa kita yang orang Kristen tiba-tiba karena bilang, bangsa yang terpilih, maka pantaslah mereka tinggal di sana dan membumi hanguskan Palestina, itu nggak masuk akal. Ya, jadi kita mesti bisa memilah duduk perkaranya apa. Karena konflik antara Israel dan Palestina itu murni, saya pastikan murni geopolitik. Murni geopolitik. Jangan kita dibutakan dengan pendapat agama yang terlalu sepihak dan sangat sempit seperti tadi. Ya. Nah, tapi di sini kembali lagi ke topik Tuhan panjang sabar. Dan bahkan dalam seluruh perjanjian lama, ini semua perjanjian lama nih, Keluaran, Bilangan, Nehemia, Mazmur, Yeremia, Yoel, Yunus, Nahum, itu semua perjanjian lama. Itu menyampaikan hal serupa. Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya. Gitu ya. Tuhan akan selalu setia, gitu ya, panjang sabar. Itu terus didengung-dengungkan dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru itu lebih terwujud lagi ketika Tuhan Yesus dikorbankan di atas kayu salib.
Gitu. Itu bentuk bagaimana begitu panjang sabarnya Tuhan, begitu dalam kasih karunia Tuhan atas kita. Makin nyata lagi di sana. Bukan hanya kata-kata Tuhan panjang sabar, tapi Tuhan action di sana. Nah, inilah karakter Tuhan yang bisa kita pelajari nanti selama kita keluaran. Sekalipun mungkin kita bisa menilai kadang Tuhan gemes kayak saya tadi gitu ya. Gemes gitu ya. Ini kok gini aja kok enggak gumun gitu kalau bahasa Jawa yang lebih pasti gumun ini kok heran sekali, mengherankan gitu ya, gemes sekali, gumun gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, next, maka saya nggak terlalu panjang ya. Maka untuk topik yang ini kita ambil 3 kesimpulan, yaitu mentalitas budak bangsa Israel yang saya mau tekankan malam hari ini bahwa mereka tuh mengeluh karena kesalahannya sendiri. Yang kedua, Musa menyadari bahwa dirinya hanya perantara Tuhan, sehingga dia tidak inisiatif memberikan solusi, gitu ya, tapi berseru kepada Tuhan sampai Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan yang ketiga, ini karakter Tuhan akan terus kita bisa baca, kita bisa nilai dalam seluruh kitab suci bahwa Tuhan itu panjang sabar. Next, paling sedikit review tentang apa yang telah kita bahas malam hari ini, bahwa poin yang pertama di Mara dan Elim, yaitu orang benar itu lebih sengsara daripada orang bersalah. Ya. Dan kedua, faktor kepahitan dunia terjadi karena tawaran dunia lebih menarik. Manusia ingin melekat pada dunia. Mengenai Tuhan, Musa, dan bangsa Israel, kita bisa belajar bahwa mentalitas budak dari bangsa Israel ini apa? Mereka mengeluh karena kesalahannya sendiri. Musa menyadari bahwa dirinya hanya perantara Tuhan, sehingga dia tidak inisiatif memberikan solusi, tetapi berseru kepada Tuhan. Dan satu karakter Tuhan yang kita bisa pelajari nanti sampai seluruh isi Alkitab adalah Tuhan panjang sabar. Silakan saya kembalikan kepada saudara Leo. Mungkin bisa ada 1-2 pertanyaan dan sharing tambahan ya, silakan. Ya, silakan ya. Demikian Ibu, Bapak, teman-teman, review ataupun sesi pada malam hari ini. Apakah ada kesaksian atau pertanyaan tambahan atau kritik bagi kami? Karena sudah nggak ada. Ada tambahan kesaksian ataupun pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja dengan berdoa. Ya, ini ada kontak pada materi Jazz Hope, itu ada di Google Drive, YouTube rekaman Jazz Hope juga ada, Instagram house.of.praise. Pengumuman bahwa setiap Selasa ada Rosario online, Sabtu besok Miracle Room offline di rumah-rumah, 10 November persekutuan doa online, Kamis 17 November, 17 November itu berarti 2 minggu lagi ya. Keluaran 17 ayat 1 sampai 18 ayat 27. Bangsa Israel di Masa dan di Meriba menang melawan orang Amalek dan pengangkatan hakim-hakim. Baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya. Aku menyesal atas dosa-dosaku, aku bertobat atas dosa-dosaku, ampunilah aku. Dalam nama-Mu, aku mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadaku. Aku menyangkal setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihatnya. Aku menyerahkan segenap diriku kepadamu, Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Yesus, aku mengundang-Mu ke dalam hidupku, aku menerimamu sebagai Tuhan, Allah, dan penebusku. Sembuhkanlah aku, ubahlah aku, kuatkanlah aku dalam jasmani, jiwa, dan rohaniku. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku oleh darah-Mu yang kudus, dan penuhilah aku dengan roh kudus-Mu. Aku mencintai-Mu Tuhan Yesus, aku memuji-Mu Yesus, aku berterima kasih kepada-Mu Yesus, aku akan mengikuti-Mu setiap hari sepanjang hidupku. Amin. Bunda Maria, Ratu Kedamaian, seluruh malaikat-malaikat dan orang-orang kudus, tolonglah aku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, dan tolonglah kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.